pada sore hari ini kita semua dapat kembali berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk menyambut ibadah pada sore hari ini, mari bersama-sama kita pujikan. Mari masuk ke dalam. Nama Tuhan, marilah kita masuk lebih dalam lagi. Marilah bersama kita lebih fokus lagi untuk menyembah Tuhan. Mari kita pujikan masih ada jalannya Tuhan. Ajaib bagiku, jalanmu
segala berkat penyertaan-Mu. Engkau telah menyampaikan kami semua ke tempat ini dengan keadaan selamat Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan memulai jalannya ibadah. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Teman-teman juga yang saat ini sedang berangkat menuju ke tempat ini, kiranya juga Tuhan Engkau menyertai sehingga dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan naikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan Yesus Kaulah Sahabat. Tuhan Yesus adalah sahabat kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita juga percaya bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa untuk kita semua. Terima kasih Cak Agnes, dan tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita pujikan Bapa yang kekal.
Terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang padamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Anak-anak-Mu, pemuda dan remaja boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi pada sore hari ini, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan melayani kami semua, dan terlebih lagi melayani Engkau ya Tuhan. Engkau juga mengurapi kami semua, agar apa yang disampaikan ya Tuhan oleh hamba-Mu nanti dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau siapkan hati pendengaran dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, tadi sudah diinformasikan, teman-teman yang pemuda boleh pindah ke ruang atas. Pemuda itu di atas usia 17 tahun. Kalau yang di bawah 12 tahun, di mana ya? Di ruang balita, Kak ada ya? Di bawah 17 tahun atau yang belum bekerja atau belum kuliah bisa di ruangan ini. Silakan duduk teman-teman remaja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, selamat sore teman-teman semua. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sekali diberikan kesempatan dan Kak Ika dipercaya untuk bisa membawakan renungan di sore hari ini, semua oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus ya teman-teman. Di sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang herd immunity. Nah, siapa yang minggu kemarin atau Sabtu kemarin datang ibadah di sini? Boleh angkat tangan? Yang minggu kemarin ada enggak yang ikut ibadah? Iya. Kalau mungkin ada yang ikut ibadah, ada yang tahu soal apa, membahas apa minggu kemarin? Iya, jadi teman-teman ini ada lanjutannya dengan minggu kemarin ya teman-teman ya. Imunitas hati kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini judulnya bahasa Inggris ya, herd immunity. Teman-teman, kita tahu ya, saat ini kalau apalagi di masa pandemi seperti ini, sesuatu yang melaju dengan pesat yaitu internet ya. Atau kita bisa, zaman sekarang gampangnya itu apa-apa semua online. Kalau dulu mungkin masih kita belanja atau kita mungkin jalan-jalan ya. Tapi dengan adanya semenjak pandemi itu apa-apa semua dibuat online, belanja pun online. Bahkan belanja sayur pun sekarang dibuat online. Kok bisa Kak? Ya mungkin saya di sini bicara sebagai ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga ini biasanya belanja itu kan jalan gitu ya ke tukang sayur gitu ya. Tapi tukang sayurnya sekarang pinter ya teman-teman ya. Pinternya gimana? Membuat grup atau juga menjapri satu-satu para pelanggannya, ada yang mau enggak pesan sesuatu untuk besok. Jadi pesan sesuatu untuk besok, sayur apa gitu ya, disiapkan dan diantar ke rumahnya. Jadi seperti itu. Sekarang apa-apa semuanya serba online, serba dipermudah. Mau pesan makanan juga, mau yang Gojek, mau Shopee Food atau apa aja sekarang ini, apalagi dengan banyak promo-promo ya teman-teman ya, benar-benar semua itu dipermudah. Juga hal seperti itu mulai dibuat celah oleh iblis. Lewat apa? Kita lihat saja ya, kita ngomong yang sekarang ya, saat ini banyak konten-konten yang kadang-kadang membuat orang itu berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang menarik untuk mendapatkan uang ya teman-teman ya. Nah di sini internet semakin melaju dengan cepat. Tapi apakah hati kita ya, hati kita ini juga sudah dijaga ya, mempunyai imunitas dari segala hal yang berjalan begitu cepat. Kalau dulu ya, kita ngomong dewasa saat ini ya, kalau dulu mau cari sesuatu yang tabu untuk dibicarakan itu orang masih malu-malu. Tapi kalau sekarang dengan genggaman tangan, kita sudah dapat menjelajahi dunia teman-teman ya. Menjelajahi apapun yang mungkin dulu orang bilang itu tabu, bahkan anak kecil sekarang pun bisa untuk mengakses hal-hal seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya kepada tim, boleh saya membuka masker, agak susah kalau bicara
Kita akan baca dulu ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai yang ke-9. Tetapi pada waktu itu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud laksa lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikiran kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepada. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya, teman-teman ya, di sini ya, kita baca soal kisah Saul dan Daud. Mungkin teman-teman sering sekali ya mendengarkan cerita ini. Saul yang membenci Daud, Daud yang diberikan Tuhan pengurapan dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Sehingga menimbulkan iri Saul kepada Daud karena Daud mendapatkan banyak pujian dari kalau kita bilang rakyat ya. Semuanya Tuhan sudah atur ya waktu itu bahwa Daud memenangkan pertarungan melawan orang Filistin lewat dibunuhnya Goliat, pahlawannya Filistin pada waktu itu. Nah, teman-teman, di sini kita baca satu ayat yang mungkin luput dari pikiran kita, bahwa ayat yang ke-9 saya akan ulangi. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya teman-teman, itu adalah hal yang penting sebenarnya, bahwa Saul, keirihatian, kedengkian timbul saat kita itu melihat seseorang berhasil ya teman-teman ya, apapun itu. Maka dari itu coba kita lihat ya, banyak hal yang mungkin terjadi ya, seperti saat ini kita mudah sekali seseorang menjadi selebgram ya teman-teman ya. Gimana caranya? Ya kita foto aja dengan angle posisi yang terbaik, seolah-olah kita berada di suatu tempat yang wow gitu, padahal ya sebenarnya enggak ya. Kalau teman-teman lihat di balik layar gitu ya, ada yang di balik layar, kadang itu mereka hanya di mana sih gitu ya, di pinggirannya genangan air gitu ya, tapi ketika mengambil gambarnya bagus sekali sehingga seolah-olah kayak ada di pantai. Nah, waktu Kak Ika lihat itu ya geli ya kan, karena lihat di internet juga, wah kok bisa, tapi bagus gitu, dan orang itu mudah sekali menjadi seorang selebgram atau orang yang terkenal. Mungkin lebih terkenal lagi ingin membuat suatu konten yang berbahaya, semakin berbahaya, semakin menarik orang, maka dia bisa mendapatkan banyak uang. Nah dari situ teman-teman ya, orang berlomba-lomba, orang saling iri dengan apa yang dicapai oleh teman-temannya atau dengan apa yang dicapai oleh beberapa orang. Di sini ini pentingnya kita sebagai anak Tuhan ya teman-teman ya. Banyak sekali virus godaan yang menyerang kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini. Apalagi di masa remaja, lihat teman kita, ya mungkin kita baru sekarang ya, maksudnya tahun ini kita bertatap muka dengan teman sekolahan secara intens ya. Jadi kalau nggak salah 1 tahun kemarin kita hampir daring semua ya, benar nggak? Ya, baru kali ini ya, maksudnya tahun pelajaran ini yang intens sudah hampir setiap hari, walaupun digilir, ada yang absen sekian sampai sekian, hari ini masuk, besok daring, itu ada juga yang mungkin masuk pagi, masuk siang gitu ya, tapi mulai intens untuk tatap muka. Nah, kalau saat yang kemarin mungkin kita nggak terlalu lihat teman-teman kita, jadi ya biasa saja gitu loh. Tapi waktu sekarang kita mulai ketemu teman, mulai lihat pergaulan kita, ya, apalagi dengan banyak hal yang terjadi ya, teman-teman juga mudah sekali untuk membuat grup-grup ya, WA grup gitu. Banyak sekali di situ, banyak sekali serangan ya teman-temannya. Jadi saya juga mulai mempunyai anak yang bertumbuh ke remaja, jadi Kak Ika juga merasakan ya, gimana kalau teman-teman itu mengirimkan sesuatu yang jahat ya, atau sesuatu yang
menurut Kak Ika itu juga kotor, yang belum waktunya untuk dilihat teman-teman di usia-usia yang saat ini memancing sesuatu ya. Nah, sering Kak Ika itu seperti ini, apa kita sudah membentengi? Apa kita sudah membentengi diri kita dengan iman, dengan imunitas yang kuat ya teman-teman ya. Di sini hal yang viral, hal yang hits, orang berusaha untuk berlomba-lomba mendapatkan ketenaran sehingga sampai terjerumus ke dalam jebakan si jahat. Nah, kita sebagai anak Tuhan mencerminkan karakter Kristus itu yang bagaimana Kak ya. Nah, kita buka dalam 1 Samuel 18, masih pada yang situ, kita baca lagi maksudnya. Ayat yang ke-8 di situ ya teman-teman. Kak Ika bacakan ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini teman-teman, kita, Saul itu membicarakan orang Kristen juga ya. Dalam arti apa Kak? Ya, kita itu orang yang diurapi, tetapi kita bisa jadi seperti Saul. Maksudnya gimana Kak? Kita diurapi Tuhan, tetapi Saul yang mulai timbul rasa iri dalam hatinya, mengakibatkan dia mempunyai kebencian kepada Daud, kepada sesamanya. Itu yang mungkin bisa saja terjadi pada diri kita ya teman-teman. Suatu saat mungkin kita saat ini diurapi, saya tidak peduli Kak dengan yang lain. Tetapi kalau kita tidak menjaga diri kita terus-menerus secara intens ya teman-teman ya, imunitas diri kita, imunitas hati kita dengan firman Tuhan, kita bisa jadi seperti Saul. Kita bisa mudah dengan mudahnya ya membenci ataupun dengki ataupun iri kepada teman kita. Bahkan kita berusaha untuk melebihi dia dalam segala perkara sampai menghalalkan segala cara ya teman-teman ya. Kita buka dalam Roma 12 ayat 12. Dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kak Ika rindu sekali kita sama-sama baca ayat yang ke-12 karena ini baik ayatnya untuk kita. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, ternyata ini kuncinya, imunitas inilah. Kalau misalnya di saat sekarang ya, teman-teman mungkin sudah mendapatkan vaksin, usia 12 tahun ke atas, semuanya sudah atau masih ada yang belum? Sudah semua? Oh, hampir semuanya. Ya, puji Tuhan. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya Kak Ika atau mungkin dari orang tua yang Kak Ika sempat dilawat Tuhan ya. Benar-benar suatu mujizat bagi Kak Ika bahwa Kak Ika bisa berdiri di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau enggak ya, mungkin kita berjumpanya enggak di sini tapi di kuburan Kristen. Tapi puji Tuhan sekali. Kak Ika kembali diberikan kesehatan, Kak Ika bisa dipercaya lagi untuk memberikan firman Tuhan kepada teman-teman, bertemu lagi dengan teman-teman seiman ya, meskipun jarang kelihatan Kak, ya jarang ya karena punya baby 2 di rumah jadi agak susah kalau ditinggal. Kalau misalnya gereja sudah buka semua pasti nanti kita kenalan ya, karena ini masih mungkin masa ini ya, masa-masa masih belum menuju ke sana. Pasti nanti kita bertemu sama-sama berkumpul kembali seperti dulu ya teman-teman. Nah di sini imunitas kita apa sih? Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Ini yang terus menjadi vaksin bagi hati kita. Selalu bersukacita dalam pengharapan. Maksudnya apa? Apapun yang mungkin saat ini harapan kita, Kak, aku inginnya harapannya gini, kayak gini. Sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Tetapi ketika kita bersabar, bersukacita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Yakinlah ya, apapun itu pasti Tuhan akan memberikan. Kalau boleh ya Kak Ika sedikit berikan kesaksian bahwa bersukacitalah dalam pengharapan ya. Jadi waktu itu Kak Ika sempat ada di ICU ya, 2 hari sempat tidak sadar waktu masuk ICU itu. Kemudian pada hari yang ketiga mulai membaik ya. Nah di situ Kak Ika itu sudah rasanya kok badan sudah sehat ya. Kenapa saya kok enggak keluar gitu ya. Hari keempat, hari kelima. Tetapi Kak Ika sempat ya perawatnya bilang, Bu kalau sudah sehat habis ini Bu keluar. Habis ini Bu keluar dari ICU. Balik bilang gitu. Saya sampai bilang, kapan Mbak? Aku sudah pengen keluar gitu ya dari sini. Tetapi janjinya besok Bu. Besok sampai
malam lagi, besok Bu, sampai malam lagi, pagi ke malam, kok nggak keluar Mbak, sebentar Bu ya, sebentar, berkali-kali seperti itu. Akhirnya apa? Kak Ika menjadi pasrah, Kak Ika tetap bersuka cita. Saat di ICU itu Kak Ika tetap berusaha untuk bersuka cita dalam pengharapan seperti ini ya, benar-benar ya teman-teman ya. Kemudian sabar dalam kesesakan. Jadi Kak Ika kok rasanya tuh sangat bosan ya kalau teman-teman misalnya menjadi kaum rebahan selama ini. Waduh, itu masih mending lah, kalian masih sehat, masih bisa pegang gadget, masih bisa apa. Kalau di ICU enggak ada apa-apa, enggak ada hiburan apa-apa selain suara detak jantung ya dari alat-alat ya. Nah itu hanya itu, dan sangat bosan sekali ya. Kak Ika merasa, Tuhan aku nih rasanya sudah sehat ya, seolah-olah ya, karena waktu itu dipasangi alat-alat untuk bernafas, jadi rasanya ya sehat aja. Nah, tapi begitu dicoba, Bu, dilepas ya, rodok megap-megap gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini bisa nafas, Kak Ika di sini juga nafas begitu lega gitu ya, itu sangat, waduh, benar-benar satu berkat sekali teman-teman ya. Nah pada waktu itu Kak Ika malam-malam gitu terbangun, menunggu jam itu rasanya detik ke menit ke jam itu rasanya begitu sesak, begitu lama ya. Tapi Kak Ika apa? Harapanku nanti begitu keluar dari ICU aku akan sembuh. Seperti itu. Setiap saat doanya Kak Ika di ICU itu seperti itu, dan Kak Ika percaya bahwa teman-teman semua, bahwa juga saudara, keluarga, dan juga orang yang mengenal Kak Ika mendoakan Kak Ika. Tapi Kak Ika pun sendiri juga berdoa, pasti ada pengharapan ya, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Nah ya itu teman-teman ya, sampai suatu saat, mungkin ini bukan kebetulan, karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Seorang perawat mengatakan, Bu, ibu yang sabar, kesabaran ibu akan membuat ibu keluar dari ICU dengan sehat. Dan itu walaupun ya bukan ya Kak Ika tahu bukan seorang yang anak Tuhan ya, tapi Kak Ika tahu itu semua sudah diberikan Tuhan hikmat untuk memberikan Kak Ika kekuatan ya. Jadi dari situ Kak Ika akhirnya, oh ini ya, Tuhan ingin Kak Ika bersabar. Oke, aku akan terus untuk bersuka cita. Setiap malam selalu diberikan ini ya, omongan, bagaimana Bu yang semangat ya, disuruh bahagia terus ya, bersuka cita terus. Dan memang teman-teman ya, di saat itulah ketika kita benar-benar berpasrah kepada Tuhan ya, saat ini benar-benar Kak Ika yang rasakan juga. Mungkin teman-teman belum merasakan seperti itu, tapi jangan merasakan seperti yang Kak Ika ya, tapi dalam arti saat dalam kesesakan, apapun yang dirasakan teman-teman, yakinlah bahwa Tuhan tuh nggak tidur kok. Walaupun kita doanya sepertinya enteng, maunya itu doa santai-santai, tapi yakinlah, Tuhan tuh mendengar loh. Kayaknya tuh doanya tuh enteng, ya doanya tuh kayaknya sambil lalu, tapi yakinlah. Kak Ika pun yakin pada saat itu, Tuhan mendengar. Karena kita anak-anaknya, ya teman-teman ya, nggak ada sesuatu pun yang kebetulan di dalam hidup ini. Kita coba baca lagi, dalam Roma 3 ayat 17 sampai 18. Roma 3 Dan ayat jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Iya, ini ya teman-teman ya, kalau kita kemudian melupakan, kita nggak mau vaksin, dalam arti tanda petik ya vaksinnya, tidak mau pergi ke gereja. Sekarang sudah dibuka tatap muka, kita masih tetap nggak mau. Padahal nggak ada halangan apa-apa di rumah. Kita juga nggak mau ibadah online. Lebih-lebih, ya aku sibuk Kak, oke lah. Ya, Kak Ika nggak tahu kesibukan teman-teman. Tapi saat ini semua hal dipermudah. Kita bisa juga ibadah mendengarkan lewat YouTube, apapun itu, baik itu pujian maupun itu juga firman Tuhan lewat YouTube. Nah, dari sini teman-teman, ketika kita tidak mau mendengarkan atau dengar-dengaran firman Tuhan, yang terjadi ini, ya, Roma 3 ayat 17-18 tadi, jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya, kita tidak merasakan damai Tuhan ya teman-teman, rasa takut kepada Allah juga nggak ada. Kalau teman-teman pernah dengar khotbah Bapak Gembala tentang bagaimana dulu Bapak Gembala waktu masuk rumah sakit, waktu beliaunya sempat ini ya bertobat, awal pertobatan gitu ya, saat belum didoakan, Bapak Gembala kan merasakan banyak
setan-setannya mengelilingi. Tapi ketika setelah didoakan kemudian Bapak Gembala merasakan damai sejahtera. Nah, itulah teman-teman yang dirasakan oleh Kak Ika juga sempat waktu di rumah sakit. Bukan Kak Ika nggak berdoa, enggak. Tapi waktu itu sempat Kak Ika berdoa dalam kesesakan sebelum masuk ICU. Kak Ika sempat drop ya, benar-benar drop, dan Kak Ika sempat berdoa, Tuhan kalau mau aku mati ya mati aja gitu ya. Karena aku nggak kuat nanggung ini sesak sekali gitu ya. Sudah sampai 2 tabung oksigen tapi tetap sesak sekali gitu Tuhan. Nah, dari situ Tuhan ngasih kekuatan teman-teman ya. Di situ Tuhan ngasih kekuatan apa? Tuhan seperti memberikan Kak Ika kekuatan seperti ini. Kamu doa, karena iblis saat ini sedang berusaha untuk mengambil engkau dari aku. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini sungguhan. Karena pada waktu itu Kak Ika merasakan aku nggak kuat Tuhan, aku nggak kuat. Kak Ika merasakan aduh aku mau mati. Tapi aku ini masih penuh dosa Tuhan, saya bilang gitu. Padahal kita semua yang percaya Tuhan pasti akan masuk surga. Iya kan teman-teman ya. Setiap kita pergi ke gereja seperti itu. Nah, pada waktu itu ketika Kak Ika berdoa tengah malam waktu itu ya. Suami Kak Ika yang menunggu Kak Ika itu tidur. Kak Ika berdoa sendiri. Kak Ika mengalami peperangan batin ya pada waktu itu. Bagaimana ini Tuhan, aku nggak kuat. Sesak sekali Tuhan, ambil saja nyawaku. Kalau memang Tuhan mau ambil saja, aku siap kok. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu enggak akan mati saat ini. Enggak, aku masih membutuhkan engkau. Tapi berdoalah saat ini. Karena apa? Iblis berusaha untuk mengambil engkau dariku. Dan saat itu, Kak Ika langsung sadar ya. Kak Ika enggak bisa berdoa banyak seperti teman-teman semua ya. Seperti tadi juga, Kak Fergie berdoa di sini dengan lancar, seperti itu ya. Enggak bisa. Kak Ika itu untuk nafas saja, untuk ngomong, untuk manggil suami Kak Ika yang di sebelah itu nggak bisa gitu loh. Manggil ya gitu nggak kuat. Nah, akhirnya apa? Kak Ika berdoa dalam hati ya. Kak Ika gini, cuman bisa bilang seperti yang dilakukan oleh Petrus pada saat dia mau tenggelam. Yaitu apa? Satu kata, Tuhan tolong. Dan itu terus yang Kak Ika ulang sampai dini hari ya teman-teman ya. Kak Ika bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan itu terus yang terucap dalam diri Kak Ika ya. Dan saat itulah teman-teman bahwa apa yang Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu benar teman-teman. Di sini ya, kalau kita nggak mengenal jalan damai, maka kita nggak akan takut sama Tuhan itu. Rasa takut kepada Allah itu tidak ada. Jadi benar, kalau misalnya damai itu sudah hilang, maka takut kepada Allah itu enggak ada teman-teman ya. Nah, coba kita akan baca dalam Roma 8 ayat 5 sampai yang ke-7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kak Ika akan mencoba membacakan dalam versi yang mudah dibaca atau yang mudah dimengerti di sini ya. Roma 8 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Mereka yang hidup menurut diri mereka yang berdosa, pikiran mereka hanya memikirkan tentang yang dikehendaki diri mereka yang berdosa. Tetapi orang yang hidup menurut roh memikirkan yang dikehendaki roh untuk dilakukannya. Jadi kalau kita itu saat ini kita memikirkan hal-hal dunia, yang kita inginkan juga hal-hal dunia. Ya, kita mudah iri. Kita mudah ya untuk merasakan kedengkian kepada sesama kita. Karena yang ke-6 ya, ayat yang ke-6, sebab jika pikiran orang yang dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah kematian rohani. Dan jika pikiran orang yang dikuasai oleh roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Seperti tadi kesaksian Kak Ika, bahwa ketika semua hal ya, dengan situasi yang sulit ya, karena dikelilingi oleh orang-orang yang sakit, ya gitu ya. Sama seperti diri kita saat ini, kita dikelilingi oleh orang-orang yang sakit ya teman-teman ya. Sakit bukan berarti sakit apa, tapi sakit secara kejiwaan, secara iman ya teman-teman ya. Banyak orang atau
mungkin teman kita atau juga orang-orang lingkungan kita yang menginginkan kematian rohani kita, yang mengajak kita ke jalan yang salah ya teman-teman ya. Sehingga akibatnya apa? Pikiran kita dikuasai oleh daging. Tetapi orang yang dikuasai oleh roh hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Ya teman-teman, kita mari bersama-sama bahwa ketenaran dunia ini hits ya, orang zaman now menyebutnya hits, sesuatu yang tenar. Kita juga punya hits, yaitu hidup tenang selamanya. Kita berjuang untuk membentuk herd immunity ya. Herd immunity yang semakin besar, maka juga akan mendatangkan ketenangan, damai sejahtera, dan Tuhan akan semakin membuat kita merasakan ya, juga mudah menolak virus godaan duniawi, apapun itu teman-teman ya. Kalau teman-teman merasakan apa-apa sekarang mudah dalam genggaman tangan teman-teman, hati-hati ya dengan gadget, hati-hati dengan apapun yang teman-teman saat ini ada di dalam genggaman tangan teman-teman. Bisa dibuka, bisa berinteraksi dengan banyak orang ya lewat gadget. Bisa membunuh karakter seseorang juga lewat gadget ya. Berhati-hatilah, apapun yang saat ini kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-9 kita akan baca. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Iya, kita sebagai anak Tuhan, kita hidup dalam roh, karena roh Allah itu diam di dalam diri kita. Tetapi orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus ya teman-teman ya. Kayak yakin dan percaya bahwa semua yang ada di sini adalah milik Kristus. Makanya apapun yang waktu itu ya, Kak Ika kembali sedikit cerita bahwa apapun yang terjadi nantinya, baik Kak Ika nanti dipanggil Tuhan ataupun Kak Ika tetap di dalam dunia ini, semua itu mendatangkan kebaikan. Semua itu Tuhan yang sudah atur. Kak Ika milik Tuhan, apalagi gitu ya. Kalau sekarang masih ditaruh di dunia, ya berarti Kak Ika harus tetap melakukan hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan lewat ya istilahnya kepanjangan tangannya Kak Ika. Saat ini Kak Ika bersaksi, saat ini Kak Ika memberitakan firman Tuhan, menguatkan satu dengan yang lain, itu berarti sudah dalam rencana Tuhan. Ya teman-teman ya, bersyukur sekali bahwa lewat hal ya, meskipun berat pada saat itu, tapi dapat terlewati sampai Tuhan memulihkan Kak Ika ya, sampai bisa jalan ya. Ini satu agak sombong dikit ya, bisa memakai sepatu hak tinggi gitu ya. Itu satu berkat sekali karena setelah sakit itu untuk berjalan aja Kak Ika nggak bisa gitu loh. Awal memakai sepeda motor kemana-mana sendirian itu ya, awal sepedaan gitu, setelah sakit itu sempat miring-miring, ini yang miring Kak Ika apa sepedanya yang gembos ya, ternyata Kak Ika sendiri yang rasanya miring-miring gitu ya, padahal orang lihat ini sepedaan tapi kok miring-miring, ini apanya, apa jalannya, apa bannya yang gembos ya, ternyata pemulihan masih butuh waktu gitu teman-teman. Nah di sini bahwa sekali lagi Roma 8 ayat yang 9 mengatakan bahwa kita memiliki roh Kristus. Yakinlah, kita mampu untuk menolak segala godaan. Apapun godaan yang ditawarkan oleh dunia ini, lewat lingkungan teman-teman, atau bahkan, ya nggak usah teman-teman ya kita buka aja di semua di dalam gadget ada. Kita bisa menolaknya. Dengan cara apa? Dengan cara imunitas yang dari Tuhan ya teman-teman ya. Hidup tenang selamanya. Hidup di dalam Kristus, sungguh-sungguh lewat firman Tuhan. Kalau teman-teman dengar firman Tuhan terus ya, rajin beribadah, itu berarti apa? Mendengar perkataan Tuhan, berani menjalankan prokes ya. Apa itu Kak? Ya ini sudah menjalankan prokes kita semuanya ya, protokol kesehatan, tapi ada lagi yang lebih, yaitu protokol keselamatan yang dari Tuhan. Dan sekali lagi berani berkata tidak untuk urusan pelanggaran terhadap prokes firman Tuhan. Yang berusaha membujuk teman-teman ke dalam hal-hal yang buruk, kita harus berani. Masa muda adalah masa yang paling sulit untuk menolak. Tetapi saat kalian berhasil melewatinya, yakinlah, kalian akan tersenyum nanti. Menoleh ke belakang, itu nanti akan lebih mudah untuk menjalaninya ke depan. Kalau kalian sungguh-sungguh di masa muda ini, untuk kehidupan ke depan, berani menolak di masa depan ini untuk sesuatu yang buruk, yang bukan berasal dari firman Tuhan, kalian berhasil melewatinya, di masa depan kalian akan lebih mudah untuk menolak.
Ya teman-teman ya. Ya, mungkin ini yang dapat Kak Ika sampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi teman-teman semua. Kita akan berdoa. Ya, kita bangkit berdiri ya. Terima kasih sudah dibantu membaca firman. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kami saat ini datang kepadamu mengucap syukur dan berdoa bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus bahwa Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami dapat menolak Tuhan semua virus duniawi. Karena kami tahu Tuhan sudah memvaksin kami dengan vaksin firman Tuhan. Dengan sesuatu yang tidak akan Tuhan tergoyahkan, yaitu iman Kristus dalam diri kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah melawat anak-anak-Mu hari lepas hari. Kami percaya bahwa di masa muda kami, Tuhan memberikan kekuatan. Yesus memberikan kami semuanya Tuhan kekuatan untuk menolak segala hal yang buruk. Berkata tidak untuk sesuatu yang buruk, yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas setiap kebaikan-kebaikan yang kami terima. Atas setiap hal yang saat ini Tuhan sudah kami jalani, semuanya tidak ada yang kebetulan. Tetapi semuanya karena sudah diatur oleh Tuhan kami Yesus. Biarlah hari-hari kami ke depan semakin baik, semakin kami Tuhan merendahkan diri hati kami di hadapan-Mu untuk membawa kemuliaan nama Kristus. Ajari kami Bapa, ajari kami semuanya untuk saling menguatkan, saling memberikan imunitas kepada teman-teman kami, saling berbagi kebahagiaan dan sukacita, saling mengingatkan untuk kami bersama-sama dekat kepadamu, belajar firman Tuhan bersama-sama senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Allah yang memberikan kami kekuatan dan kasih setia. Biarlah hari-hari yang kami jalani ke depan, semakin Tuhan berikan perlindungan, semakin Tuhan atur di dalam langkah kami, untuk kami dekat kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami berdoa untuk seluruh pengurus, Bapak Gembala, seluruh pelayan Tuhan. Tuhan yang memberkati, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus senantiasa menjamah, memberikan pertolongan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bersama-sama pulang membawa berkat datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Allah Roh Kudus. Mulai saat ini hingga Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.